Shalom, kita berjumpa lagi di renungan hari ini dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai 25. Bayangkan, sebuah keputusan kecil yang mengubah segalanya. Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid, ia berjalan bersama Yesus. Melihat mujizat, mendengar pengajaran hidup dekat dengan sang guru. Namun suatu hari ia pergi kepada imam kepala dan berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" 30 keping perak. Hanya itu harganya. Harga untuk mengkhianati Yesus. Saudara, terkadang kita berpikir, bagaimana mungkin Yudas bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dekat dengan Yesus justru mengkhianatinya? Namun jika kita jujur, bukankah kita juga pernah menukar Tuhan dengan hal-hal lain, menukar kebenaran dengan kenyamanan, menukar iman dengan keuntungan, menukar Tuhan dengan dunia? Yudas tidak tiba-tiba jatuh keputusan itu. Dimulai dari hati yang perlahan menjauh, dan sejak saat itu ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Malam pun tiba, Yesus duduk makan bersama murid-muridnya. Suasana terlihat biasa, tetapi sebenarnya penuh dengan ketegangan. Lalu Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Bayangkan suasana itu. Semua murid mulai gelisah. Mereka bertanya satu persatu, "Bukan aku, ya Tuhan?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi sangat dalam, saudara. Seharusnya itu juga menjadi pertanyaan kita hari ini. "Tuhan, apakah aku sedang menjauh darimu?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Artinya orang yang sangat dekat, orang yang makan bersama, orang yang hidup bersama. Itulah yang akan mengkhianati. Betapa menyakitkan. Pengkhianatan bukan datang dari musuh, tetapi dari orang terdekat. Namun yang lebih mengejutkan, Yesus sudah tahu. Sejak awal, ia sudah tahu, namun ia tetap mengasihi. Yesus tidak mengusir Yudas. Yesus tidak mempermalukannya. Yesus tetap memberinya kesempatan. Inilah kasih Tuhan. Kasih yang tetap ada. Bahkan ketika kita belum berubah, Yesus berkata, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan." Ada konsekuensi dari setiap pilihan. Yudas memilih jalannya, dan jalan itu membawanya pada kehancuran. Lalu Yudas sendiri bertanya, "Bukan aku, ya Rabi?" Dan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Bayangkan itu. Yudas tahu, Yesus tahu, tetapi ia tetap melanjutkan. Saudara, inilah yang paling berbahaya, bukan ketika kita tidak tahu kebenaran, tetapi ketika kita tahu, namun tetap memilih jalan yang salah. Hari ini, kita mungkin tidak menjual Yesus dengan perak, tetapi kita bisa mengkhianati dia dengan pilihan-pilihan kecil setiap hari saat kita memilih dosa daripada kebenaran, saat kita memilih diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Namun, kabar baiknya, Tuhan masih memberi kita kesempatan tidak seperti Yudas. Kita masih bisa memilih untuk kembali. Jangan tunggu sampai hati menjadi keras. Jangan tunggu sampai penyesalan datang terlambat. Datanglah kepada Tuhan selagi masih ada waktu, karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari hati yang mau bertobat. Hari ini, mari kita bertanya dengan jujur. "Tuhan, apakah ada sesuatu dalam hidupku yang lebih berharga daripada Engkau? Jika ada, lepaskan itu, karena tidak ada yang sebanding dengan kasih Tuhan." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Jika selama ini kami menjauh darimu, ampuni kami. Jika kami lebih memilih dunia daripada Engkau, lembutkan hati kami Tuhan, agar kami peka terhadap suaramu. Berikan kami kekuatan untuk memilih Engkau setiap hari. Dan ajari kami untuk setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan hari ini. Semoga senantiasa berkat Tuhan menyertai kita.
Sampai jumpa.